Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada apa ini ya? Kenapa tiba-tiba saja Roy Panci dan Dr. Tiba mendadak menjadi pengamat perang untuk Timur Tengah, sahabat? Luar biasa ya peralihannya pasca dia ditinggalkan oleh respons Sianipar. Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Sekaligus ini adalah merupakan pemandangan yang menggelitik di jagat media sosial. Sebab kita tahu bahwa kedua orang ini adalah orang yang sangat vokal, bahkan sampai ke level obsesif ya, membahas isu ijazah Pak Jokowi. Dan tiba-tiba saja bicara soal perang, memberikan analisis terhadap situasi perang yang terjadi antara Iran, Amerika, dan Israel. Dan ini terjadi, boleh jadi karena mundurnya respons Sianipar, sang ahli digital yang selama ini dia manfaatkan pengetahuannya untuk mencoba membangun opini di media sosial bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, sahabat. Dan saya kira dalam situasi seperti ini, di mana respon mundur dan bahkan berbalik menyerang Roy Panci, ya boleh jadi Roy Panci CS hari ini berupaya untuk keluar dari tekanan ini dan menjadikan isu perang sebagai batu loncatan. Nah, sebelum kita menguliti lebih lanjut, coba kita cek bagaimana pernyataan daripada Roy Panci dan seperti apa pernyataan Dr. Tipa yang disampaikan langsung atau yang dibacakan langsung oleh pengacaranya, yaitu Replik Harun. Untuk lebih jelasnya, ini videonya. Jadi posisi kita jangan sampai salah ke sana. Artinya memang dalam posisi sekarang ada perang Iran yang dilawan oleh Amerika dan juga dibantu oleh Israel ini, jangan sampai Indonesia salah berperan. Apalagi kalau ternyata di dalam Board of Peace itu Indonesia juga kabarnya mengirimkan tentara itu bukan tentara perdamaian, bicara tapi tentara yang ikut berlaga gitu ya, tentara yang ikut berperang. Nah itu jangan sampai. Tapi ya moga-moga kita memang benar sesuai dengan posisi kita. Indonesia kan selalu lah mengirimkan itu. Tapi kan juga jangan lupa, tentara kan fungsinya berperang juga gitu. secara periodik kita punya latihan perang dengan Amerika juga, ya kan gitu. Jadi kan ada latihan, dan kita juga tidak juga bisa lepas dari alutsista kita. Apa tuh? Alat utama sistem pertahanan Indonesia. Ijazah gimana ijazah? Kita memiliki beberapa alutsista modern dari Amerika, tapi kita juga harus ingat kita ini negara yang menganut prinsip. Banyak sekali yang kita ingat ya. Sudah terpenuhi 3 syarat untuk Perang Dunia Ketiga, kata Dr. Tifa, yaitu nuklir, pandemi, dan krisis energi. Sekali lagi, nuklir, pandemi, dan krisis energi. NPK ya. NPK. Roti juga ya. Ya, sobat era sekalian, itu yang disampaikan oleh Dr. Tifa as usual ya. Dr. Tifa mengajarkan kita bahwa libur pun harus tetap ada yang berdiri ya, untuk keep on eye, bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat, kepada bangsa, pada negara tentang sebuah ancaman Perang Dunia Ketiga. Dan menurut Dr. Tifa, 3 prasyarat itu sudah terpenuhi sesungguhnya: pandemi, kemudian nuklir, dan kemudian krisis energi. Krisis energi. Pandemi sudah kita alami ya, yang kemudian terus menerus mau diulang lagi. COVID-19, kemudian nuklir, diambang penggunaan senjata nuklir kalau seandainya dalam konflik Iran, Israel plus Amerika Serikat tiba-tiba terlibat negara-negara yang memiliki nuklir. Dan mekanisme pertahanan dirinya kemudian memaksa mereka untuk sama-sama memencet knop nuklir mereka. Kita sudah melihat ya bagaimana pernyataan baik dari Roy Panci ataupun Dr. Tipa yang dibacakan oleh pengacaranya, itu Replik Harun, yang tiba-tiba saja mendadak bungkam soal ijazah dan beralih menjadi pengamat perang Iran, Amerika, dan Israel, sahabat. Sekali lagi tentu kita akan bertanya, apakah ini bentuk kepedulian global
atau sekedar jurus mabuk untuk lari dari tanggung jawab narasi yang mereka bangun sendiri selama ini. Mengapa setelah senjata utama mereka yaitu Rismon Sianipar lepas dan membawa data-data krusial, mereka justru sibuk membahas rudal di Timur Tengah. Oleh sebab itu, coba kita bedah secara tajam sahabat ya. Dalam perspektif ilmu komunikasi politik, kita mengenal dengan istilah red herring, yang itu berarti pengalihan isu. Artinya ketika seseorang terpojok oleh fakta yang tak terbantahkan, dalam hal ini pengakuan Ibu Kurnia dan serangan balik daripada Rismon Sianipar sebagaimana yang saya up sebelumnya, tentu cara paling aman untuk menyelamatkan muka adalah dengan mengganti topik pembicaraan ke isu yang jauh lebih abstrak dan sulit diverifikasi. Artinya sekali lagi mereka benar-benar sadar bahwa tanpa Rismon Sianipar, seorang ahli forensik di dalam tim mereka, narasi ijazah palsu ini hanyalah omong kosong yang saya kira saya bisa pastikan bahwa ini akan berujung pada pidana. Menjadi pengamat perang saya kira adalah cara mereka untuk tetap terlihat pintar di mata pengikutnya tanpa harus menanggung risiko hukum terkait fitnah dokumen negara yang selama ini dia hembuskan ke publik sahabat. Jadi seperti itulah mungkin apa yang menjadi target dari mereka berdua sehingga tiba-tiba saja bicara soal situasi perang yang ada di Timur Tengah. Sekali lagi bahwa kehilangan Rismon Sianipar memang ini adalah pukulan telak yang membuat musim mereka mati total. Rismon bukan hanya ahli, dia adalah pemegang kunci data. Oleh sebab itu ketika Rismon secara belak-belakan menyatakan ijazah Pak Jokowi asli dan mohon maaf ke Pak Jokowi dan bahkan siap membongkar aliran dana ya, 50 miliar ya, sebagaimana yang beredar viral, dan mudah-mudahan ini tidak benar. Kalau ini benar, waduh luar biasa, karena saya kira informasi 50 miliar ini perlu diverifikasi lebih dalam sahabat. Tapi apapun itu, ini sudah menjadi opini liar, ya itu haknya publik untuk membahasnya. Oleh sebab itu saya kira wajar saja Roy Suryo dan Dr. Tipa kehilangan pijakan ilmiah. Sangat terlihat betapa mereka ketakutan jika terus membahas ijazah. Mereka akan berhadapan langsung dengan Rismon yang kini memegang kartu as dan siap beradu argumentasi dengan kedua makhluk ini yaitu Roy dan Tipa. Oleh sebab itu pilihan paling logis bagi mereka adalah, saya kira memang harus pura-pura lupa. Namun kita ini sebagai masyarakat, sebagai publik, tidak lupa bahwa pendapat pakar hukum menyebutkan bahwa berhenti bicara bukan berarti menghapus perbuatan hukum yang sudah dilakukan oleh kedua makhluk ini. Jejak digital sekali lagi itu adalah sesuatu yang sangat kejam ya. Betul-betul mereka lupa bahwa mereka pernah melakukan penggorengan isu ijazah yang luar biasa menyerang pribadi Pak Jokowi. Tetap tersimpan rapi di dunia maya dan itu susah untuk dihapus sahabat. Oleh sebab itu menjadi lucu buat publik. Kenapa saya mengatakan lucu buat publik? Karena kemudian kita akan bertanya sejak kapan pakar telematika dan ahli kesehatan berubah menjadi analisis politik militer. Ini saya kira sekali lagi adalah merupakan fenomena pakar segala bidang yang justru menjatuhkan kredibilitas mereka sendiri. Pakar komunikasi massa berpendapat bahwa strategi ini justru akan menjadi bumerang. Penonton yang kritis akan melihat ini sebagai pelarian atau ini adalah merupakan bentuk tindakan pengecut yang dipertontonkan oleh kedua makhluk ini. Nah, sama halnya dengan apa yang saya up sebelumnya, Refli Harun yang dipermalukan Bunda Tua, Ibu Kurnia yang membongkar alasan Rismon mundur, hingga ancaman pembongkaran bohir 50 miliar yang beredar viral itu yang sampai hari ini juga belum jelas ya verifikasinya. Semua ini adalah rangkaian bom waktu. Artinya Roy Suryo dan Dr. Tipa sahabat
mungkin bisa merasa aman membahas Iran vs Israel, tapi di dalam negeri jeratan fakta ijazah menunggu mereka di tikungan. Oleh sebab itu, sekali lagi boleh saja kalian terbang ke Timur Tengah lewat narasi perang, tapi ingat, kaki kalian masih berpijak di bumi Indonesia, bos, yang memiliki aturan hukum. Dan jangan sampai pengalihan isu ini justru menjadi bukti nyata bahwa jangan sampai memang kalian ini hanya mengarang opini sejak awal. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa karena narasi kalian lah membuat terjadi perpecahan di kalangan anak bangsa, sekalipun saya kira ledakannya juga kecil ya. Karena itu juga alasan Respons Yanipar menarik diri dari diskusi ini, karena tidak ada rakyat yang mau ikut mendukung apa yang mereka nyanyikan selama ini. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya akhiri videonya, benarkah kira-kira kedua makhluk ini peduli terhadap perdamaian dunia atau cuma sedang mencari tempat persembunyian narasi? Silakan sahabat-sahabat menulis pendapatnya di kolom komentar. Tetap kritis, jangan mau disuapi oleh isu basi yang mendadak diganti sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.